sudah matang. Tofu. Wedlu tetet, toreret-teret-tutut, toreret-teret-tutut, tutet-teret-tutut. 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 Wedlu tetet, toreret-teret-tutut, toreret-teret-tutut. Biar cepat matang, kita tutup. Just like this. Dururut, dururut. Tetlu tetet, tereret-teret-tutut. Masih digodok ya, masih direbus ya, masih direbus. Sepur, sepur, sepur. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding.
pakai mulut, akapela. Siapkan 4 siung bawang putih. 4 siung bawang putih. Lalu kita gunting seperti ini. Itu ada sponsor, maaf ya. Ada suara ya, suara sponsor ya, mohon maaf ya. Backsound itu. Abaikan. Siapkan 2 buah daun jeruk. Kita lempar seperti ini. Alhamdulillah ini ya, barusan aja dapat dari tetangga sebelah, namanya Makna. Ini dia, kita dapat terong, kita dapat petai. Makanan para dewa kalau kata Le Edi. Ya, ini. Nah, ini terong. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur. Dapat dari tetangga itu tadi, backsound yang rame-rame tadi. Sudah mendidih begini ya. Nah, kalian ingat ini tadi apa? Kalian ingat ini tadi apa? Air rendaman tempe dan tahu tadi ya. Jangan dibuang, tapi langsung cemplungkan ke sini. Seperti hijau. Jadi tidak ada yang mubazir. Masak efektif, efisien, dan berhemat. Kita rebus hingga harum baunya. Dan kacang panjangnya empuk ya. Dan meresap bumbu-bumbunya. Kalau sudah agak lama ya, kita cemplungkan terongnya ya. Ini dia. Karena apa? Karena terong itu cepat halus ya, cepat lembut ya. Jadi dicemplungkan belakangannya. Kecipratan air panas ya, saya tahan ya, agar nggak blooper. Nah, for information, kalau orang Madura itu biasanya senengnya itu dicemplungkan sekepalanya seperti ini ya. Kalau nggak tahu kalau suku yang lain, kalau Madura biasanya cemplungkan seperti ini. Karena memang bagian kepalanya atau peloknya itu tadi ya, ujungnya itu tadi berkhasiat bergizi tinggi ya. Ini benar. Oh iya, saya jadi teringat kata penjaga gerbang. Maksud saya kata teman saya dulu harus diicipi ya, bukan penjaga gerbang ya. Maaf, blooper. Nah, harus diicipi dulu sebanyak 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berarti gagal jadi chef. Karena ini tadi sudah cukup ya, kena air rendaman itu tadi, jadi tidak usah ditambah bumbu. Ini sudah cukup ya. Oke, di sini kita sudah punya 5 buah pete ya. Nah, pete sisanya untuk nanti dibuat nanti ya, atau besok. Nah, ini dia petenya. Oke, kita potong-potong ya, jadi 2 bagian.
jangan lupa untuk baca bismillah ya sebelum menyemplungkan atau menggunting sesuatu atau berbuat sesuatu ya. Insya Allah barokah. Dan untuk finishing touch membuat sayur lodeh cemplung, ini ada santan bubuk, mereknya saya gunting ya, Coco Max. Jadi karena kambil atau kelapa itu mahal, kita pilih yang agak instan aja ya. Kita masukin ya. Yuk bersama bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, bismillah. Semuanya ya. Lalu kita aduk-aduk ya, jangan lupa aduk-aduk. Aduknya memutar arah berlawanan arah jarum jam ya, sambil dibacakan sholawat biar barokah. Masuk pada sesi membuat sambal ya, untuk apa ya, sebagai bahan pelengkap ya. Kurang mantap kalau nggak pakai sambal bro, sis. Oke, kita mulai raw saja ya, jadi semuanya mentah ya, agak ke Jawa Baratan ya. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi usahakan untuk membuat sambal itu harus angka yang ganjil ya. Ya nggak usah diusahakan ya, pokoknya suka-suka hati berapapun, yang penting ganjil ya. Ini. Kita pakai bawang putih ya, cukup 1 saja ya, 1 siung bawang putih. Kita kupas maksud saya. Nah, kita potong jadi 2 seperti ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan garam dan vetsin. Garam masuk, bismillahirrahmanirrahim. Vetsin, micin atau asupan gizi ya. Sudah, hanya itu aja bumbu-bumbunya, garam dan vitsin saja, nggak usah gula, nggak usah penyedap rasa, masako atau apa. Ini dia. Langsung kita hulek ya, langsung kita geprek ya, lebih tepatnya ulek ya. Bismillah. Nah, begini sudah jadi sambal bawang ya. Kalau suka-suka mau ditambah terasi jadi sambal terasi. Kalau digoreng terlebih dahulu itu bisa sambal bajak namanya. Kalau ditambahi tomat itu sambal tomat. Ini saya mau membuat sambal tomat.
Ini ya, tomat 1 biji. Kita potong jadi 4 ya. Nah, sudah, semut mengganggu. Oke, kita gercak kembali ya. Oke, nggak usah halus-halus, ini sudah jadi ya. Tadi saya skip karena nanti takutnya kelamaan. Nah, sisa pete tadi kita potong jadi 2 ya. Kita campurkan sambal. Alhamdulillah ini tadi ada rezeki ya, dapat dari tetangga. Oke, sudah siap untuk disajikan. Mari kita capcus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, bersama saya di channel saya Dadang Mukbang. Oke, kita kembali lagi ya dengan suasana kontrakan yang baru. Alhamdulillah saya sudah pindah dengan ibu saya dari kontrakan lama Salon Siska dulu ke kontrakan baru ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ya, perkenalan dulu. Jadi setelah kalian semua lihat video memasak saya itu tadi, kalian pasti bertanya-tanya, ini nasi apa, ini apa ini ya. Nah, ini adalah nasi tiwul ya. Nasi tiwul itu bukan nasi empok atau bukan nasi jagung ya, ini nasi tiwul. Jadi nasinya itu terbuat dari singkong ya. Dari singkong diolah menjadi beras jadi seperti ini. Kalau penasaran bisa main ke tempat saya ke Desa Tumbak Rejo ya, mari. Oke, di sini lalu ada tempe, ada tahu juga ya yang digoreng tadi itu. Lalu di sini ada sayur lodeh cemplung, bisa kalian lihat ini, dan sambal ya, sambal serta ada petinya tadi. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ya capcus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum makan. Oke, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai, oke. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi tekstur dari nasi tiwul ini tadi kasar ya. Saya campur dengan beras atau nasi biasa. Oke. Sekarang kita coba dulu. Kita coba dulu dari sayurnya dulu ya. Kita coba kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumpahkan sini dulu aja dulu ya. Nah, ini dia penampakannya, bisa kalian lihat ya. Kita coba sayurnya dulu ya. Ini tadi ada potongan kacang panjang dan lain sebagainya yang waktu masak tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, silakan dicoba. Rasanya pas, nggak terlalu asin, ya juga nggak kurang asin, pas.
tempenya pulen dan kacang panjangnya itu empuk. Saya rebus agak lama tadi. Dan aroma dari bau petenya itu tadi yang menggugah selera. Ini kalau kalian bisa lihat ada daun jeruk ya. Saya menambahkan daun jeruk tadi. Nah, sekarang kita coba nasi tiwulnya ya. Ini nasi tiwul. Nah, nasi dari singkong. Ini dikasih tetangga saya juga. Alhamdulillah. Kita coba lawaran dulu ya. Kita coba netralan dulu ya. Teksturnya kasar. Ini cara masaknya pun beda. Harus cara yang lama ya. Jadi dengan dikukus ya, tapi jangan terlalu lama. Jadi beras habis dicuci dikukus, tapi jangan terlalu lama. Dan ini pulen ya, ini saya masaknya pas gitu ya. Alhamdulillah untuk rekaman. Oke, kita lanjut ya. Sekarang dengan nasi tiwulnya ya, kita campurkan nasinya, nasi putihnya dengan nasi tiwulnya ya. Kita coba kepala terongnya tadi itu ya. Ini kok jatuh melulu ini. Jadi seperti ada bagian yang keras ya terongnya. Maaf. Oke, lanjut. Ini tempe biasa ya. Tempenya juga pas. Nah, biasanya kalau nasi tiwul itu dimakan dengan sambal aja sudah enak ya. Nah, kita coba ini. Ini sambalnya, kita coba dengan nasi tiwulnya ya. Nasi tiwulnya aja dengan sambal saja ya. Nih. Mari, silakan. Sambalnya fresh, pedes ya. Pedesnya fresh, seger. Karena mentah ya. Semuanya diulek, digerus dengan mentah, jadi pedesnya kerasa, segernya juga kerasa. Sekarang kita padukan sambalnya dengan sayurnya ya. Kita coba. Mantap. Alhamdulillah. Ini sesuai ekspektasi saya ya rasanya. Nggak zonk. Sambalnya pedes, mantap, seger ya. Kita lanjut. Nah, ini kita kasih
potongan pete ya. Karena gerusnya nggak terlalu halus, ada tomat ya, ada gerusan tomat yang masih belum halus, itu krenyes-krenyes di lidah dan gigi, dan langit-langit itu rasanya menambah cita rasa sungguhnya. Lanjut guys. Ditambah kepulenan dari nasi tiwulnya ini tadi ya. Tahu goreng biasa. Pas juga. Ini saya masaknya pas semua, alhamdulillah. Biasanya sih rasa dominan garam ya, tapi ini enggak. Kita coba lagi sambelnya ya. Nah kalau itu tadi pete matang ya, matang pete matang di sayur. Sekarang kita coba dengan petenya yang disambel, pete lawaran mentah ya. Ini mau nyendok sulit ya, sendoknya kecil. Petenya mantap ya. Kalau di Jakarta itu namanya jengkol. Ini lodeh, walaupun lodeh pakai santan terasa enteng ya, karena tidak memakai bumbu ulek. Kalau bumbu ulek lodeh kan berat ya, sudah berat, santan lagi. Ini namanya lodeh cemplung ya, jadi hanya dicemplung-cemplung gitu aja ya. Jadi terkesan ringan ya dan seger.
jadi nggak terlalu enak ya. Ini maaf, mungkin penataan kameranya agak kurang ya, karena ini buatnya tadi ya juga dadakan, dan rumahnya rumah baru ya, jadi dadakan. Nggak apa-apa, next time nanti akan saya perbaiki. Sayurnya kita tumpahin aja ya, bawang putih habis ya. Kalau sambelnya mana mungkin saya habisin satu cowek gitu ya. Maaf kalau enggak habis ya. Ya untuk nanti siang. Apa sih ya? Alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Alhamdulillah ini juga ada rezeki dari saudara saya ya, dikirimi pulsa, jadi saya bisa mengupload. Terima kasih Mas Furinda. Oke, dan terima kasih saya aturkan untuk seluruh teman-teman saya, sanak saudara saya, sanak famili saya, kerabat-kerabat saya, orang-orang yang pernah mengenal saya ucapkan terima kasih. Dan saya minta dukungannya dan doanya, insya Allah agar dinaikkan dari keterpurukan ya. Oke, segitu aja. Kita tetap bersyukur pokoknya, dan berdoa untuk kebaikan semuanya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Dadang Mukbang. Oke, sudah lama sudah tidak upload ya, sudah lama sekali, mohon maaf karena keadaan saya ya. Alhamdulillah saya sudah menempati kontrakan baru, dan saya dengan ibu saya sudah menempati, alhamdulillah sudah menempati kontrakan baru ya. Jadi kalau pindah